Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kalian semua hari ini kabarnya baik-baik semua ya. Nah, hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran tematik. Nah, sekarang kita memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa, lalu mempresentasikannya. Yang kedua, menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan dan manusia, lalu menjelaskan cara kerjanya. Nah, yang pertama kita akan belajar menjawab pertanyaan terkait dengan kata tanya. Apa, di mana, siapa, kapan. Nah, dari mana kalian menjawab ini? Dari teks yang tadi ya, yang ada di halaman 2 di buku paket kalian. Nanti di sini disediakan teks. Silahkan kalian buka bukunya halaman 2. Ya, ada teksnya di situ. Kalian baca, baru nanti kalian jawab pertanyaan yang mengandung kata tanya apa, siapa, kapan, di mana. Nah, di sini dituliskan dalam bentuk mind map atau peta pikiran. Yang pertama apa? Berarti menanyakan objek. Yang kedua di mana? Di mana berarti menanyakan tempat. Siapa? Berarti menanyakan subjek, bisa orang, bisa hewan. Lalu di sini kapan? Kapan berarti menanyakan waktu. Ya. Di sini kita baca dulu bareng-bareng teksnya ya. Dayu dan ikan hias, judulnya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, coba kita jawab pertanyaannya. Coba, siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya adalah Dayu ya. Lalu, apa nama jenis ikan yang dipiara? Ikan mas koki ya. Di mana ikan hias itu dipiara? Di dalam sebuah akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? 1 minggu sekali. Lalu apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Nah, boleh kalian periksa kembali jawaban yang ada di sini. Kalian samakan dengan isi teks yang ada di halaman 2 di buku kalian ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang pernafasan pada hewan. Nah, setiap hewan memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda tergantung jenisnya apa. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pernafasan pada cacing tanah. Kalian tahu sendiri ya bahwa cacing tanah itu hidup di dalam tanah dan sesekali keluar. Nah, dia itu bernafasnya tidak seperti kita melalui hidung. Dia itu bernafas melalui permukaan kulit. Nah, di sini kalian bisa baca juga penjelasannya di buku kalian masing-masing. Namun di sini Ibu sajikan secara singkat alur pernafasan pada hewan ya. Yang pertama cacing. Oksigen atau yang biasa dikenal dengan O2 masuk lewat permukaan kulit. Jadi udaranya, oksigennya masuk melalui kulit dia ke sini. Lalu diikat oleh sel darah merah. Nah, sel darah merah itu berada di sini di dalam kapiler. Jadi kapiler ini seperti saluran, misalnya selang ya, seperti selang, dan di dalamnya ada darah. Nah, darah itu akan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, melalui kapiler nih, melalui saluran ini. Nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, nanti karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh akan dikeluarkan bersamaan dengan uap air keluar melalui kulit juga. Jadi pertukarannya gitu, dari permukaan kulit oksigen masuk, diangkut oleh sel darah merah.
di sini melalui kapiler saluran, baru nanti karbon dioksida akan dikeluarkan bersama uap air melalui permukaan kulit juga. Itu ya. Yang kedua, alat dan sistem pernafasan pada serangga. Nah, pada serangga itu di dalam tubuh serangga terdapat trakea. Nih, trakea ya berada di dalam tubuh serangga. Di sini contohnya adalah lebah. Prosesnya yaitu oksigen masuk melalui permukaan tubuh. Di sini melalui permukaan tubuh, lalu masuk ke dalam trakea, lalu nanti dia melalui pembuluh udara kecil. Di sini di dalam trakea ada pembuluh udaranya. Nah, oksigennya diambil oleh sel-sel tubuh. Lalu karbon dioksida yang berasal dari sel tubuh akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel atau ujung saluran trakea. Jadi di sini ya pertukarannya itu berada di dalam trakea khusus untuk serangga. Nah, yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan. Nah, ketika mulut ikan terbuka, dinding mulut mengembang dan tutup insang menutup dalam waktu bersamaan. Coba kalian perhatikan ikan, ketika mulutnya terbuka, insangnya itu akan menutup. Nah, ketika itulah air yang mengandung oksigen akan masuk. Nah, setelah itu rongga mulut menyempit, mulut menutup, dan insang terbuka. Lalu nanti ketika mulut tertutup, insangnya ini akan terbuka. Lalu air yang mengandung karbon dioksida akan keluar melewati insang. Jadi setelah di sini disaring, oksigen masuk bersama dengan air. Baru nanti mulutnya tertutup, insang terbuka, nanti air yang tadi mengandung oksigen sudah berubah, nanti di sini ditukar dengan karbon dioksida, lalu karbon dioksidanya dikeluarkan melalui insang. Nah, selanjutnya alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Amfibi itu hewan yang hidup di dua alam ya, di darat dan di air. Di sini contohnya adalah katak. Nah, katak ketika pertama kali dilahirkan, dia tidak akan langsung berbentuk katak. Sebelumnya melalui proses metamorfosis ya. Awalnya dia itu akan berbentuk dulu kecebong atau berudu ya. Nah, ketika berbentuk kecebong, dia itu bernafasnya dengan menggunakan insang di dekat kepalanya di sini. Nah, pertukaran udaranya nanti oksigen itu masuk melalui insang, lalu dia mengalir ke seluruh tubuh oksigennya. Nah, karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh akan dikeluarkan melalui insang kembali. Jadi tidak melalui mulut seperti tadi ikan ya. Nah, setelah menjadi katak, nah, dia akan bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, melalui paru-paru dia itu akan menghirup oksigen melalui hidung. Lalu nanti terjadi pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Nah, nanti karbon dioksida dikeluarkan kembali melalui hidung ya. Sementara melalui kulit hampir sama seperti tadi cacing. Nah, oksigen akan masuk melalui permukaan kulit katak, lalu nanti dia akan masuk ke dalam darah, ke dalam peredaran darah. Nah, sementara itu karbon dioksida dikeluarkan kembali melalui kulit. Nah, selanjutnya alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, pada reptil dia menggunakan paru-paru ya, jadi oksigen itu akan masuk melalui hidung, lalu melalui batang tenggorokan menuju ke paru-paru. Nanti di paru-paru akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh karbon dioksida masuk ke dalam paru-paru. Nanti dari paru-paru akan dikeluarkan kembali melalui hidung. Nah, pada reptil yang hidup di air itu dia hidungnya memiliki katup supaya ketika dia berada di air hidungnya itu akan menutup. Contohnya apa? Buaya ya. Buaya itu kan sesekali masuk ke dalam air. Nah, saat itulah katup di dalam hidungnya itu akan menutup sehingga tidak ada air yang masuk melewati hidung. Ini contohnya reptil ya, maksud ibu ada ular, buaya, kadal, itu reptil ya. Selanjutnya alat dan sistem pernapasan pada burung.
Nah, pada burung yang unik, dia itu selain memiliki paru-paru, juga memiliki kantong udara yang tidak ada pada hewan-hewan yang lain ya. Nah, fungsinya apa kantong udara di sini? Fungsinya itu untuk menyimpan cadangan udara, cadangan oksigen. Jadi, ketika udara masuk, oksigen itu akan masuk melalui hidung, lalu nanti masuk ke paru-paru dan sebagiannya itu masuk ke dalam kantong udara. Fungsinya ketika burung terbang, dia itu akan menggunakan udara yang berada di dalam kantong. Jadi ketika dia terbang, udara yang ada dalam kantong inilah yang akan dia gunakan untuk bernafas. Nah, sementara ketika diam, udara yang digunakan adalah udara di sini yang langsung di paru-paru. Nah, udara itu nanti diedarkan ke seluruh tubuh ya yang mengandung oksigen, baru nanti karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh akan masuk ke dalam paru-paru lalu dikeluarkan kembali melalui hidung. Nah, selanjutnya alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Nah, kalau kalian masih berpikir bahwa mamalia itu adalah hewan-hewan yang ada di darat, nih mamalia itu hanya ada di darat, misalnya sapi, kerbau, kambing. Nah, kalian harus tahu sekarang bahwa mamalia juga ada yang hidup di air nih, contohnya paus, lumba-lumba, dan sebagainya itu ada di laut. Dia juga bernapas dengan paru-paru meskipun di laut ya. Nih, ini alur pernapasan pada mamalia. Oksigen masuk melalui hidung, melewati pangkal tenggorok. Di sini ya, ada di sini. Lalu dia masuk ke dalam paru-paru. Nah, dari paru-paru, oksigen akan diedarkan oleh sel darah merah ke dalam seluruh tubuh. Nanti, sel darah merah itu akan kembali dengan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Nah, dari paru-paru keluar kembali melalui hidung. Nah, sama seperti tadi reptil yang hidup di air, mamalia yang hidup di air pun hidungnya memiliki katup, supaya ketika berada di dalam air, hidungnya itu akan tertutup oleh katup tersebut. Jadi dia menarik nafasnya itu ketika berada di permukaan air. Nah, itu tadi untuk pernafasan hewan, dan sekarang kita masuk ke sistem pernafasan pada manusia. Nah, manusia itu bernafas dengan menggunakan paru-paru. Hampir sama ya, tadi ada beberapa hewan juga yang menggunakan paru-paru. Namun untuk sistem pernafasan manusia itu lebih rumit karena nanti di dalam paru-paru pun ada banyak organ yang dilewati ya, ada banyak bagian-bagian dari paru-paru yang dilalui. Nah, ini secara keseluruhan dulu. Nih, udara masuk melalui hidung. Tentunya udara yang mengandung oksigen ya, masuk melalui hidung, melewati saluran pernafasan, menuju ke paru-paru. Di sini paru-paru kanan dan kiri. Nah, nanti oksigen yang berada di dalam paru-paru akan diserap oleh pembuluh darah. Nah, sementara itu karbon dioksida yang dari pembuluh darah itu akan masuk ke paru-paru lalu dibuang melalui hidung. Nah, lalu tadi oksigen yang masuk ke sini setelah oksigen masuk ke paru-paru, nanti dia akan ditukar ke seluruh tubuh, dialirkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah. Lalu nanti sel darah merahnya kembali dengan karbon dioksida masuk ke dalam paru-paru, baru nanti dikeluarkan melalui hidung. Nah, untuk prosesnya di sini nih, di dalam paru-paru, di sini ada bagian-bagiannya lagi yang akan dilalui oleh oksigen. Yang ada di sini paru-paru kanan dan kiri ya. Nih, paru-paru kanan, ini paru-paru kiri. Di sini ada bronkus kiri. Di sininya bronkus kanan. Lalu yang bagian C, di sini bisa kalian baca otot-otot di dinding bronkus. Nih, otot-ototnya ya. Yang D, ruang udara di dalam bronkus nih. Di sini ada ruang kosong di sini ya. Lalu yang E, bagian dalam bronkus. Nih, bagian dalam bronkus seperti ini. Lalu alveoli ini berada di dalam sini, di dalam paru-paru ya. Seperti ini, ada bagian-bagiannya lagi. Lalu di sini G, ruang udara di dalam alveoli. Nah, bagian kecilnya lagi di dalamnya ada ruang alveoli. Lalu yang di sini ada pembuluh darah, nanti yang mengedarkan oksigen. Lalu yang I itu
alveolar. Di sini ya nanti tempat untuk keluarnya udara. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan halaman 16 sampai 18 di buku tulis. Nah, jika ada yang belum dipahami, boleh kalian tanya kepada wali kelasnya masing-masing ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.